mempresentasikan tugas ujian komprehensif komponen fakultas dengan dosen penguji Bapak Muhammad Subhan SAGME. Saya Rifka Kurniasari, saya Ziana Putri, saya Aisyah, saya Siti Saktika, saya Putri Nadia Rahayu, dan saya Latifah Autanafia. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang manajemen keuangan syariah. Manajemen keuangan syariah itu sendiri adalah sebuah kegiatan manajerial keuangan untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan kesesuaian pada prinsip-prinsip agama Islam. Jadi, dalam manajemen keuangan syariah itu terdapat 3 fungsi, yaitu keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan keputusan bagi hasil atau dividen. Dan manajemen keuangan syariah juga memiliki tujuan utama manajemen keuangan syariah, yaitu mencapai keseimbangan antara aspek finansial dan spiritual serta mencegah praktik-praktik riba atau bunga dan gharar atau ketidakpastian yang diharapkan dalam agama Islam. Dalam manajemen keuangan syariah juga terdapat prinsip-prinsip utama, dan prinsip-prinsip utamanya itu ada 5. Yang pertama adalah larangan riba atau bisa disebut juga dengan bunga, larangan gharar atau ketidakpastian dalam jual beli, larangan maisir atau seperti contohnya dengan judi, keadilan dan transparan, dan yang terakhir adalah zakat dan sedekah. Aspek-aspek manajemen keuangan syariah ada beberapa. Yang pertama, pengelolaan dana. Yang kedua, pengelolaan utang. Yang ketiga, pengelolaan investasi. Dan yang keempat, pengelolaan risiko. Baiklah, kami akan menjelaskan materi tentang ruang lingkup ekonomi makro, yaitu inflasi dan pengangguran. Baiklah, pengertian dari ekonomi makro sendiri yaitu ilmu ekonomi yang mempelajari secara keseluruhan tentang perekonomian, dan fokus utamanya yaitu tentang bagaimana kebijakan ekonomi itu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan keseimbangan neraca perdagangan, dan yang terakhir ialah pengangguran. Inflasi sendiri yaitu kondisi di mana harga barang dan jasa naik secara terus-menerus dalam periode waktu tertentu yang menyebabkan daya beli masyarakat menurun. Baiklah, inflasi sendiri memiliki beberapa jenis. Yang pertama yaitu berdasarkan tingkat keparahannya, yaitu tingkat rendah yang mencapai kurang dari 10% per tahun, kemudian tingkat sedang 10-30% per tahun, kemudian tingkat berat 30-100% per tahun, dan yang terakhir yaitu hiperinflasi yang angkanya mencapai lebih dari 100% per tahun. Kemudian inflasi juga disebabkan yang pertama kenaikan permintaan seperti peningkatan daya beli masyarakat, kemudian kenaikan biaya produksi seperti kenaikan harga bahan baku, kemudian peningkatan uang beredar seperti percetakan uang yang berlebihan yang dicetak oleh bank sentral. Inflasi ini memiliki beberapa dampak negatif dan positif. Yang dampak negatifnya yaitu nilai mata uang yang menurun, kemudian daya beli masyarakat yang menurun, dan ketidakstabilan ekonomi dan investasi. Sedangkan dampak positifnya, jika inflasi bisa terkendali, yaitu yang pertama meningkatkan keuntungan produsen, kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi. Kemudian definisi dari pengangguran, yaitu pengangguran dalam ekonomi makro adalah kondisi di mana seseorang yang masuk dalam angkatan kerja ingin bekerja tetapi tidak mendapatkan pekerjaan. Ini menunjukkan ketidakseimbangan dalam pasar tenaga kerja dan bisa berdampak pada pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Adapun jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya. Yang pertama, pengangguran siklis, terjadi atas perubahan ekonomi, misalnya permintaan suatu barang yang menurun. Yang kedua, pengangguran struktural. Teknologi terus berkembang dan berubah-ubah. Pekerjaan si A sudah digantikan oleh robot atau mesin. Yang ketiga, pengangguran regional.
Jenis pengangguran ini mirip dengan pengangguran struktural. Yang keempat, pengangguran institusional. Kadangkala pemerintah mengeluarkan kebijakan yang memicu pengangguran. Yang kelima, pengangguran fiksional. Rifka adalah orang yang baru lulus kuliah. Ia tengah mencari pekerjaan. Nah, status yang dimiliki oleh Rifka itu sendiri adalah pengangguran fiksional. Adapun faktor-faktor penyebab tingginya pengangguran yaitu yang pertama, kesenjangan pendidikan dan keterampilan, dan yang kedua, keterbatasan lapangan kerja, ketiga, kurangnya pelatihan dan pendidikan nonformal, keempat, faktor ekonomi makro, dan yang terakhir kelima, mobilitas tenaga kerja dan infrastruktur. Adapun upaya mengatasi masalah pengangguran yaitu yang pertama, mengadakan pendidikan dan pelatihan keterampilan. Yang kedua, mendorong sektor wirausaha di masyarakat. Ketiga, mengadakan program magang dan praktek kerja. Keempat, mengadakan bursa kerja atau job fair. Yang kelima, program transmigrasi. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang kurva hubungan antara inflasi dan pengangguran, disebut dengan kurva Phillips. Garis melengkung ke bawah menunjukkan semakin tingginya inflasi, maka semakin rendahnya pengangguran. Kenapa bisa seperti itu? Jika inflasi naik maka pengangguran menurun, yaitu karena pada saat inflasi harga barang akan naik dan perusahaan pasti akan mendapatkan untung besar dari penjualan produk. Nah, produk yang dijual pasti akan membutuhkan lebih banyak dan produksi yang lebih banyak. Maka dari itu mereka akan membuka lowongan pekerjaan untuk para pengangguran agar mendapatkan pekerjaan. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang ruang lingkup perbankan syariah. Perbankan syariah. Bank syariah ialah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah. Adapun contoh bank syariah yang ada di Indonesia yaitu ada Bank Syariah Indonesia, Bank Muhammad Syariah, Bank BCA Syariah, Bank Mega Syariah, dan Bank BTN Syariah. Kemudian prinsip-prinsip dasar perbankan syariah, yang pertama bebas dari bunga atau riba. Riba berarti tambahan, yaitu pembayaran premi yang harus dibayarkan oleh peminjaman kepada pemberi pinjaman di samping pengembalian pokok yang ditetapkan sebelumnya atas setiap jenis pinjaman. Yang kedua, ada bebas dari kegiatan spekulatif yang non-produktif seperti maisir. Maisir yaitu memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa kerja. Yang ketiga yaitu bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan, disebut dengan gharar. Contoh seperti penjualan barang yang belum di tangan penjual, seperti buah-buahan yang belum matang, atau ikan atau burung yang belum ditangkap dan hewan yang masih dalam kandungan. Yang keempat, bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah atau batil. Yang kelima, hanya membiayai kegiatan usaha yang halal. Selanjutnya, perbedaan bank syariah dengan bank konvensional. Yang pertama, fungsi dan kegiatan bank, di mana bank konvensional berfungsi sebagai penyedia jasa keuangan dan sebagai intermediasi. Sementara itu, untuk bank syariah, saya menjadi penyedia jasa keuangan dan intermediasi, juga sebagai manajer investasi, investor sosial, dan tentu saja penyedia layanan keuangan. Yang kedua, prinsip dasar. Bank konvensional berprinsip bebas nilai seperti uang dapat diperjualbelikan. Sedangkan bank syariah menjunjung prinsip syariah Islam seperti uang tidak dapat diperjualbelikan. Yang ketiga, risiko usaha. Bank konvensional tidak memiliki risiko, sedangkan bank syariah menerapkan risiko ditanggung bersama oleh nasabah dan pihak bank. Yang terakhir, struktur pengawas. Bank konvensional memiliki struktur pengawas dijabat oleh Dewan Komisaris, sedangkan bank syariah melalui struktur pengawas yang kompleks, yaitu Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, hingga Dewan Syariah Nasional.
Kemudian akad-akad perbankan syariah. Yang pertama wadiah, akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang. Yang kedua ada mudharabah, yaitu akad kerjasama suatu usaha antara pihak pemilik atau sohibul mal yang bertindak selaku pengelola dana dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad. Yang ketiga ada musyarakah, adalah akad kerjasama di antara dua pihak atau lebih usaha tertentu yang masing-masing memberikan porsi dana masing-masing. Selanjutnya adalah murabahah. Murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih tinggi keuntungannya yang disepakati. Selanjutnya ada salam, akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati. Selanjutnya ada istisna, adalah akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan atau pembeli, mustasni, dan penjual atau pembuat. Selanjutnya ada ijarah. Ijarah adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang. Selanjutnya jenis kegiatan usaha pada bank syariah. Secara garis besar, jenis usaha pada bank syariah dibagi ke dalam penghimpunan dana dan penyaluran dana. Yang pertama, penghimpunan dana. Dalam penghimpunan dana, bank syariah melakukan mobilisasi dan investasi tabungan untuk pengembangan perekonomian dengan cara yang adil, sehingga keuntungan yang didapat dijamin bagi semua pihak. Penghimpunan dana yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada giro. Giro merupakan simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biliet giro, sarana perintah bayar lainnya, atau dengan pemindah bukuan. Yang kedua ada tabungan. Tabungan adalah layanan penyimpanan uang yang ditawarkan oleh pihak bank kepada nasabah, baik oleh bank syariah maupun bank konvensional. Dan yang terakhir ada deposito. Deposito merupakan dana nasabah yang ada pada bank yang penarikannya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo atau jangka waktu yang ditentukan, misalnya 3 bulan, 6 bulan, dan seterusnya. Yang kedua yaitu penyaluran dana. Dalam menyalurkan dana, bank syariah dapat memberikan berbagai bentuk pembiayaan. Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah. Yang pertama, prinsip jual beli. Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Yang kedua ada prinsip bagi hasil. Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas dua prinsip bagi hasil. Yang pertama ada pembiayaan musyarakah, yang kedua ada pembiayaan mudharabah. Baiklah, saya Aisyah akan bertanya kepada Nadia. Dari penjelasan kamu tadi, tujuan utama dari manajemen keuangan syariah itu untuk mencegah praktik-praktik riba. Maksud dari praktik-praktik riba itu apa? Praktik riba adalah sebuah kelebihan atau tambahan yang disyaratkan dalam transaksi jual beli atau pinjam meminjam yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Contohnya seperti apa? Seperti bunga pinjaman dan bunga deposito. Sedangkan bunga pinjaman itu contohnya seperti bank memberi pinjaman dengan bunga yang akan dibayar sama nasabah. Sedangkan deposito itu bank membayar bunga kepada nasabah yang sudah menyimpan uang di bank. Baiklah, saya Rika Kurniasari akan bertanya kepada Latifah tentang bagaimana sih cara merencanakan pengelolaan keuangan itu agar bisa efisien dan efektif. Jadi kita merencanakan keuangan kita dengan melakukan, kita bisa menyusun anggaran kita secara realistis dengan berdasarkan pendapatan kita dan pengeluaran kita. Kita juga bisa menetapkan tujuan kita, tujuan keuangan baik secara jangka pendek dan jangka panjang. Baik, terima kasih atas jawabannya Kak Latifah.
Di sini saya akan bertanya kepada Diana Putri, mengapa pengangguran dapat dikatakan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia? Karena ketika sebagian besar potensi tenaga kerja tidak dapat digunakan secara efisien, maka produktivitas ekonomi negara akan berkurang. Hal ini dapat menghambat potensi pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Tolong berikan contohnya. Pengangguran dapat membuat masyarakat jatuh ke dalam kemiskinan karena mereka tidak memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini berdampak pada peningkatan kemiskinan sehingga mempengaruhi pertumbuhan perekonomian. Baik, terima kasih. Ini saya akan bertanya kepada Rika Kurniasari tentang persoalan tentang ekonomi makro. Jadi tadi dikatakan bahwa jenis inflasi berdasarkan tingkat keparahan ringan itu 10% per tahun. Nah, maksud dari 10% per tahun itu gimana ya? Begini, 10% per tahun itu ialah kenaikan harga dari harga sebelumnya. Jadi 10% itu peningkatan harganya dari harga sebelumnya. Nah, kalau bisa dicontohkan yang bisa saya mengerti nggak? Bisa dicontohkan misalkan Anda sekarang membeli satu piring nasi goreng itu seharga 10.000. Namun karena adanya kenaikan harga inflasi 10%, maka jika Anda membelinya lagi pada pembelian selanjutnya itu seharga 11.000 dikarenakan kenaikan 10% tersebut. Oke, bisa saya pahami. Terima kasih. Baik, saya akan bertanya kepada saudari Aisyah. Menurut Anda, apa kelebihan bank syariah dan apa yang menjadikan perbedaan dari bank umum? Jadi, berpedoman pada prinsip-prinsip syariah merupakan kelebihan pertama yang dimiliki bank syariah dibandingkan dengan bank konvensional, di mana kegiatan operasional ini berdasarkan prinsip syariah dan diawasi ketat oleh MUI dan pemerintah. Dan juga dalam bank syariah, lembaga keuangannya berbasis syariah, tidak mengenal namanya sistem bunga bank, di mana sistem bunga bank ini merupakan riba yang diharapkan, serta dalam bank syariah ini menggunakan sistem bagi hasil. Hal ini dapat menjadi pilihan bagi para calon nasabah yang masih ragu-ragu dalam menggunakan produk dari bank konvensional yang masih belum diyakini kehalalannya. Baik, terima kasih. Saya paham. Di sini saya akan bertanya kepada Siti Sartika, apa yang Anda ketahui tentang peranan perbankan syariah di perekonomian, terutama segmen mikro di Indonesia? Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Diana Putri. Jawabannya adalah peran bank syariah dalam perekonomian Indonesia ialah mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara Islam. Yang pertama adalah memahami meningkatkan usaha UMKM. Yang kedua adalah meningkatkan memenuhi kebutuhan produk masyarakat. Yang ketiga adalah menciptakan lapangan pekerjaan. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah seperti giro, tabungan haji atau umroh. Apakah bisa dipahami? Terima kasih. Baiklah, mungkin cukup sekian diskusi kami pada kali ini. Kami akhiri dengan Wassalam.